Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winovita Sari dari kelas 21A1 Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang berjudul HIV pada Geriatri. HIV pada Geriatri atau HIV in Geriatrics disusun oleh Nur Ainun, Evi Yuniastuti, Arya Govinda Rosheroe, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Divisi Alergi dan Imunologi Klinik, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Abstrak, jumlah pasien HIV yang berusia lanjut semakin bertambah dikarenakan angka kesintesan pasien yang meningkat dan infeksi HIV pada pasien usia lanjut. Populasi pasien tersebut membutuhkan penata laksanaan tersendiri dikarenakan terdapat sejumlah komorbid baik yang berhubungan dengan HIV maupun tidak, polifarmasi, penurunan kapasitas fungsional, dan isu sosial. Pendahuluan, jumlah pasien HIV berusia tua meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini selain disebabkan oleh angka kejadian yang meningkat, juga disebabkan oleh terapi antiretroviral yang efektif sehingga angka harapan hidup bertambah. Sejak high aktif antiretroviral terapi diperkenalkan pada tahun 1996 dan dimulai terapi antiretroviral kombinasi, pasien HIV yang terdiagnosis awal dan mendapat terapi antiretroviral dapat hidup seperti orang normal pada umumnya. 1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Grene dan kawan-kawan, 2. Ditemukan rentanan waktu terpanjang dari pasien terdiagnosis HIV hingga saat penelitian dilakukan mencapai 21 tahun. Latar belakang pengaruh HIV terhadap proses penuaan. Dalam konteks HIV, batas usia pasien dinyatakan sebagai pasien usia lanjut adalah 50 tahun. Pada pasien tersebut, secara klinis dapat dijumpai sindroma geriatri seperti multimorbiditas, frailty, dan polifarmasi. Baik karena proses penuaannya dipercepat ataupun faktor gaya hidup, tingkat komorbid non-HIV terkait dengan HIV meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Setara jika dibandingkan dengan populasi yang tidak terinfeksi HIV yang berusia 10-15 tahun lebih muda. Tujuan penelitiannya, pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pasien HIV yang terkontrol dengan terapi antiretrovirus atau ARV. Juga dijumpai keadaan inflamasi kronis yang secara teori dapat mempercepat proses penuaan. Selain itu, pada pasien HIV yang belum terdapat terapi ARV, serta pada pasien HIV usia lanjut dijumpai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ekspresi limfosit T dan silin dependent kinase inhibitor 2A atau CDKN2A. Yang kedua, akumulasi sel T CD28 sampai CD8+. Yang ketiga, berkurangnya generasi sel T naif. Yang keempat, sel T repertoire yang rendah. Yang kelima, rasio CD4+ atau CD8+ yang rendah. Yang keenam, ekspansi efektor sel T CD28. Yang ketujuh, kurangnya respon terhadap vaksin. Yang ke-8, berlangsungnya aktivasi sistem imun yang terjadi terus-menerus. Sampai saat ini masih dimiliki penelitian mengenai sejauh mana terapi ARV dapat memperbaiki perubahan tersebut, terutama pada sel T. Metode penelitian, perubahan sistem imun yang terkait dengan penuaan disebut juga immunosenescence, yang memiliki pengaruh terhadap morbiditas dan mortalitas seorang pasien. Respon sel T yang optimal ditandai oleh ekspansi klonal dan generasi respon efektor. Inisiasi respon sel T membutuhkan interaksi antara antigen dengan reseptor sel T dan setidaknya satu reseptor kostimulan yang poten. Salah satu molekul kostimulan terpenting yaitu CD28 yang akan diregulasi persamaan dengan diferensi sel memori menjadi sel efektor. Pada akhirnya, sel-sel CD28 mempunyai telomer yang lebih pendek dan mempunyai kemampuan proliferasi yang lebih rendah. Selanjutnya, ditemukan bahwa 60% pasien HIV usia lanjut mempunyai hitung limfosit CD4+ awal di bawah 350 pada saat terdiagnosis. Keluaran klinis yang lebih buruk dan angka mortalitas lebih tinggi
dijumpai pada pasien yang terlambat didiagnosis, terlebih pada pasien usia lanjut. Faktor yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan populasi usia lanjut mengenai HIV atau AIDS. Kedua, petugas kesehatan sering tidak menyadari resiko HIV pada populasi usia lanjut. Yang ketiga, terjadi misdiagnosis yang disebabkan oleh gejala-gejala yang ada pada seringkali dijumpai pada pasien usia lanjut, seperti kelelahan, penurunan berat badan, dan perubahan status mental. Yang keempat adalah adanya stigma. Pembahasan, indikasi memulai terapi HRV pada pasien usia lanjut tidak berbeda dengan pasien HIV lainnya. Perlu diperhatikan pemilihan jenis obat ARV sesuai dengan kondisi. Misalnya, pasien dengan diabetes atau hipersunnilenemia sebaiknya tidak menggunakan protase inhibitor ritonavir. Tentu kita juga harus memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengobatan. Melakukan pengajian kepatuhan berobat komorbid yang ada pada pasien penggunaan obat-obat selain terapi ARV juga harus dilakukan. Setelah diketahui bahwa pasien menderita HIV, harus dilakukan dengan pengajian mengenai status bebas penyakit yang ada, termasuk penyakit di luar HIV dan status fungsional. Selain itu, perlu juga dilakukan pengajian terkait kepatuhan berobat, efek samping yang dapat timbul, interaksi obat, dan perlunya penyesuaian dosis. Hal ini perlu dikaji yaitu penyalahgunaan alkohol dan substansi lain atau termasuk obat resep, status mental dan kognitif, serta dukungan sosial. Selanjutnya, sementara itu, pada pasien HIV dengan hipertensi, penata laksanaannya dilakukan sesuai paduan yang ada. Target tekanan darah tinggi lebih rendah 130 atau 70 mmHg. Terapi antihipertensi dilakukan dengan dosis awal yang kecil serta memantau efek samping yang ada sebelum menaikkan dosis untuk mencapai target. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya risiko hipotensi, ortostatik, dan gangguan elektrolit. Hal yang penting juga untuk dilakukan pada pasien HIV usia lanjut yaitu pemeriksaan berkala gangguan kognitif, penapisan depresi dengan geriatric depression, skala, dan gangguan cemas. Pada pasien dengan gangguan cemas, sebaiknya diterapi dengan selective serotonin reuptake inhibitor atau SSRI. Untuk terapi jangka pendek dapat digunakan benzodiazepin kerja cepat sedang, sedangkan untuk kontrol jangka panjang sebaiknya gunakan obat selain benzodiazepin. Berikut adalah tabel penapisan menyeluruh pasien HIV usia lanjut. Osteoporosis, indikatornya densitas tulang, vitamin D. Faktor resiko kardiovaskuler, indikatornya skor Famigan, profil lipid atau setidaknya setahun sekali ulang sebelum memulai terapi ARV dan 4-8 bulan setelahnya. Aktivitas of daily living, indikator basic ADL, makan, ke toilet, BAK atau BAB, memakai baju, mobilisasi di rumah, instrumen ADL, menggunakan telepon, belanja, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, cuci baju, transportasi, pengaturan obat, pengaturan uang. Nyeri, range of motion, indikatornya keterbatasan gerak karena nyeri, kaku sendi, atau cara berjalan dengan tidak normal dan risiko jatuh. Frailty, indikatornya menggunakan penilaian berdasarkan fenotip disebut frail jika terdapat 3 atau lebih dari 1 screening penurunan berat badan yang tidak dikehendaki atau lebih 4,5 kg dalam setahun. Yang kedua, kelemahan dinilai dari kekuatan genggaman. Yang ketiga, kurangnya energi, cepat lelah. Yang keempat, lamban, membutuhkan waktu 6-7 detik untuk mencapai jarak 4,5 meter atau tergantung ketinggian. Yang kelima, berkurangnya aktivitas fisik. Yang terakhir, progresivitas HIV, indikator dengan menggunakan indeks FACS, suatu alat untuk menghitung prognosis berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, dan 8 tes laboratorium atau hitung limfosit CD4+, HIV RNA, hemoglobin, SGOT, SGPT, trombosit, FIB4, kreatin serum, EGFR, dan hepatitis C. Kesimpulan, pasien HIV berusia lanjut merupakan kelompok pasien yang kompleks yang memerlukan pendekatan tersendiri dengan penanganannya. Seiring dengan meningkatnya pada jumlah pasien HIV yang berusia lanjut karena meningkatnya angka harapan hidup dan diagnosis HIV pada pasien lanjut,
klinisi harus siap dan menangani pasien tersebut. Kecepatan diagnosis, pertimbangan proses penuaan yang lebih cepat, serta komorbid yang ada pada pasien harus diperhatikan dengan pendekatan tailor-made yang disesuaikan pada setiap pasien dapat membantu menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pasien HIV usia lanjut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.